Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Johnny Plate melampaui ekspektasi pengamat. Ketika Johnny Plate ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menkominfo menggantikan Rudiantara, Direktur ICT Institute Heru Sutadi mengatakan banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan Rudiantara yang harus segera dikebut oleh Johnny Plate sebagai Menkominfo yang baru. Pelaparing yang seharusnya selesai pada tahun 2017 ternyata sampai dengan tahun 2019 masih belum selesai. Selain itu ada masalah regulasi dan juga literasi digital yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itulah segera setelah dilantik sebagai Menkominfo, Johnny Plate segera mencanangkan agenda transformasi digital nasional. Agenda itu terdiri dari 4 pilar utama, yaitu pembangunan infrastruktur digital secara masif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pelatihan digital untuk sumber daya manusia. Pada poin pembangunan infrastruktur digital, Johnny Plate bergerak melampaui ekspektasi pengamat tersebut. Tidak hanya palaparing, tetapi BTS juga dikerjakan dengan kecepatan penuh. Juga ada bonus spesial yang dipersembahkan oleh pemerintah Presiden Jokowi melalui Menkominfo, yaitu sebuah satelit internet perdana yang dinamakan Satria 1. Selesainya semua infrastruktur tersebut nanti pada tahun 2024 akan membuat Indonesia benar-benar terkoneksi dengan baik dengan kecepatan internet yang memadai. Literasi digital dijalankan dengan 4 pilar juga, yaitu budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan yang terakhir cakap bermedia digital. Keempat modul ini akan dilakukan di 34 provinsi, 514 kabupaten kota selama 8 bulan ke depan sampai akhir tahun. Kemudian secara berkesinambungan akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya sampai akhir masa kabinet ini. Demikian yang telah dikatakan oleh Johnny Plate. Keberhasilan literasi digital akan membuat masyarakat Indonesia mengerti bagaimana seharusnya berperilaku dalam dunia digital, termasuk bagaimana harus menjaga keamanan diri maupun data pribadinya. Baru-baru ini kita diributkan dengan bocornya data BPJS dan ternyata diperjualbelikan. Kasus ini sedang ditangani oleh pihak berwajib dan semoga bisa cepat diungkap. Keamanan digital menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh semua insan yang bermedia digital, apalagi oleh institusi yang menyimpan banyak data. Faktor keamanan seharusnya menjadi perhatian utama dan jelas SOP-nya. Menurut kami, ini juga menjadi peluang usaha yang baik bagi yang memiliki kompetensi karena begitu besarnya pasar yang membutuhkan. Istilahnya, banyak perusahaan yang butuh satpam digital. Saya yakin dengan konsep bisnis yang baik, peluang untuk mendapatkan bisnis yang baik di bidang ini sangatlah terbuka. Kalau bisa dikemas sebagai OPEX, bukannya capek, menurutku akan lebih menarik. Pembenahan regulasi tentunya akan menjadi tantangan bagi Johnny Plate mengingat harus berkoordinasi dengan DPR RI. Sebagai contoh, Undang-Undang Penyiaran, walaupun sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2021, tetapi seperti dikatakan Mutia Hafid, anggota Komisi 1 DPR RI, tidak akan dibahas tahun ini karena ada yang lebih tinggi urgensinya. Untuk perubahan Undang-Undang IT, saya pribadi hanya ingin titip usul ke Bapak Johnny Plate. Kita tentunya masih ingat akan kasus Papa minta saham. Bagaimana sang belut yang terjebur oli saking licinnya, Setia Novanto, melalui penasihat hukumnya mengatakan bahwa rekaman yang dibuat oleh Ma'ruf Amin di Rut Freeport adalah ilegal dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum karenanya. Pendapat tersebut juga disetujui oleh pakar hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Ramli Atmasasmita. Kan jadinya lucu kalau ada orang yang merekam sebuah tindak kejahatan, tapi ternyata bukti yang sangat kuat tersebut tidak dapat dijadikan bukti hukum untuk melawan tersangka karena dikatakan ilegal. Jangan-jangan yang merekam malah bisa kena hukuman karena melakukan perbuatan ilegal.
Semoga Bapak Joni Plate bisa memastikan bahwa perubahan Undang-Undang ITE bisa menjadi penegasan agar tidak lagi terjadi seperti kasus yang saya sebutkan tadi. Semoga kinerja apik yang sudah ditunjukkan oleh Joni Plate bisa diikuti oleh kementerian terkait sehingga seperti UMKM bisa mengambil porsi mayoritas seiring dengan berkembangnya pasar ekonomi digital. Pelayanan kesehatan juga bisa berkembang baik dengan adanya teknologi dan infrastruktur digital yang sudah terbangun. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.